what's up gengs? Ketemu lagi dengan gua Kamu Riki Dan Karina Nadila Dikatakan putus. Kita sekarang ada di mana? Di Samosir. Samosir. Horas. Halo guys, sekarang kita lagi ada di Pulau Samosir. Kita sengaja banget datang ke Pulau Samosir ini karena kita memang pengen ketemuan dengan klien baru kita yang bernama Bona. Bona itu sebenarnya orang ya, Kak? Medan, tapi dia Namanya Bona. pacarnya orang Samosir. Nah, makanya ini mana udah nyampe kan? Mana? Dia nginep di sini kok. Opa, Oh, dia nginep di sini juga. Kayak opa Korea. Halo. Halo, Karina. Halo. Komo ya? Duduk. So, hari pertama kita langsung janjian sama si Bona di tempat dia nginep, di cottage-nya dia. Dan setelah itu kita langsung tanya sama dia permasalahannya sama Tiar ini seperti apa. Sekarang kita bisa langsung nanyain aja nggak tentang permasalahan sama dia itu seperti apa gitu. Gini bang, aku tuh punya pacarnya namanya Tiar. Aku pacaran sama dia tuh udah lama. 1 tahun lebih kita pacaran. Dan aku tuh sayang kali sama dia. Oke. Tapi akhir-akhir ini aku lihat dia agak beda sama aku. Kenapa tuh? Bedanya gimana? Dia udah kurang ngasih kabar, ngasih perhatian juga kurang. Terus udah nggak kayak dulu lagi gitu. Kenapa Ya, dia sampai tiba-tiba jadi kurang perhatian dan kurang peduli gitu? Aku sih udah curiga sih mas. Seminggu yang lalu dia ada WhatsApp aku. Oke. Dia WhatsApp aku, terus dia ngucapin ulang tahun. Padahal aku nggak ulang tahun hari itu. Oke, ini udah mulai agak mencurigakan sih soalnya. Oke, emang isinya gimana? Isinya gini mas. Tuh, isinya gini. See you tampan di Samosir. Di sini si Bonanya jadi bingung, gua nggak ulang tahun dan gua tidak pernah dipanggil tampan oleh Tiar. Sebenarnya ini SMS mau ditujuin buat siapa oleh Tiar? Ini dia tahu nggak kalau dia masalah kirim Aku udah nanya sama dia. Terus dia bilang apa? Aku tanya kan sama dia. Dia bilang ini dia kirim pesannya itu buat sepupunya. buat sepupunya. Iya. Oke. Terus kalau emang sepupu nggak mungkin ngomong tampan juga dong gitu. Iya. Makanya itu aku Kecuali curiga masih dari kecil. Oke, iya. Oh, anak Terus kecil kan ini. makanya aku curiga. nggak maksud lu di sini curiganya lebih ke apa nih gitu loh? Ya curiganya dia tuh udah punya cowok lain gitu. Ini adalah salah satu kecurigaan Bona kalau Tiar ini memang sudah punya cowok lain selain dia. Oke, lu ada selain dari bukti dia salah kirim SMS ini ada dan dia juga udah kurang perhatian sama lu, ada yang indikasikan lagi nggak kalau dia ini emang udah selingkuh dari lu atau punya cowok lain selain lu? Ya aku curiganya gitu sih mas. Dia kurang ngasih kabar sama aku gitu. Terus dia juga sering pulang kampung juga ke Samosir. Aku curiganya kayak gitu. Oh, dia pulang kampung kalau emang orang pulang kampung atau jalan Samosir sama Medan nggak terlalu jauh juga kan Iya gitu sih loh. mas, cuman kan nggak terlalu sering sih dia. Sebelum Ini dia- dia hampir setiap Minggu. dia pulang mas. Nah, di tengah perbincangan kita tiba-tiba Cewek lu namanya si ini siapa namanya si Tiar. Bentar mas. mana lu? Ada seorang cewek datang menghampiri Bona. Bona ngerasa kaget banget, Bona ngerasa ketakutan banget, dan kita juga nggak tahu siapa cewek itu dan hubungannya sama Bona apa. Ini kelihatan deket banget sih. Udah nunggu. Iya. Ya lagian Tiara juga nggak tahu. Kalau Enggak, ini Tiara tahu bukan, pasti nyamperin langsung bukan, happy bukan, gitu. bukan cewek. Dan setelah cewek ini cabut dari situ, Bona pun balik lagi sama kita dan kita langsung nanya siapa cewek tadi. Itu teman aku sih. Oh. Temen lu, kan ini bukan kampungnya lu, ini ada kampung iya, kok ceweknya sampai lu. temen Kenapa Karena lu aku punya teman di ke sini? sini bareng teman-teman aku di kuliah. Oh, cewek tadi itu siapa namanya? Cewek tadi. Itu namanya Duma mas. Duma. Nah, ngapain dia datang nyamperin lu? Dia nganterin dokter sih. Tadi dia minggir. Tapi tadi gua ngeliat lu ketakutan banget perasaan si cewek ini ngeliat ke lu gitu. Bukan itu mas. Soalnya dia kenal juga sama cewek aku Tiar. Oh, jadi dia kenal sama ceweknya lu? Oh, dia cuma kenal doang atau sahabatan atau temenan? Kenal doang sih mas. Cuman takutnya dia ngasih tahu gitu sama Tiar. Kok aku minta bantuan tentang
Alasan dari Bona ini masuk di akal, gengs. Setelah itu, karena kita emang sudah tahu dia tidak punya hubungan apa-apa dengan cewek tadi, maka di sini gue bilang sama Bona, bagaimana caranya kita bisa ketemu dengan Tiar. Tadi aku WhatsApp dia kan, aku tanya kamu di mana gitu. Dia bilang dia di rumahnya. Lu tahu rumahnya? Rumahnya sih aku tahu. Rumahnya di sini tahu? Kok lu bisa tahu? Emang lu pernah dikenali ke keluarga? Dulu aku pernah sempat sekali kesini. Oke, yuk. Ya, udah. Langsung aja gimana? Dan karena emang Bona tahu di mana rumahnya Tiar, kita pun dari tim Kata Kaputus langsung menuju ke rumahnya Tiar. Oke, udah. Ini masih jauh rumahnya? Ini Itu kak yang belok kiri itu tuh. anaknya ini. Sesampainya kita di rumahnya Tiar, kita masih belum tahu apakah benar Tiar ini ada di rumah atau enggak. Tapi di sini gue pengen memastikan dulu sama Bona. Bona turun dari mobil dan mencoba untuk mencari tahu apakah Tiar ada di rumah atau enggak. Ya udah, kalau gitu coba lu cek sekarang dia ada di rumah atau enggak ya. Bujang, monitor Bujang. Masuk kemarin. Ya Bujang, itu udah kayaknya turun. kita turun dari mobil tuh buat ngecek si ceweknya ada di rumah atau enggak. Tolong diambil gambarnya Bujang. Bona langsung turun, ngetok-ngetok tapi nggak ada respon sama sekali. Dan memang emang kelihatan sih dari jauh kita ngeliat juga rumahnya tuh sepi banget gitu. Tapi kayaknya nggak ada orang di rumah. Sepi banget ya. Bujang, monitor Bujang. Itu kayaknya nggak ada deh, si Tiarnya di rumah, si Bonanya bisa dimasukin lagi ke dalam mobil nggak? Oh, dia lagi dijemput sama Dio. Oke, yuk cakep. Daripada lama-lama kita suruh aja dia balik ke mobil kan. Dia akhirnya balik lagi ke mobil kita dan dia bilang nggak ada di rumah dia. Tadi suruh telepon, kita cek lagi Tiara di mana. Oke, Coba telepon deh. tapi rumahnya tadi juga nggak ada siapa-siapa di rumahnya dia kan? Nggak ada orang sama Oke, sekali. padahal tadi waktu lu WhatsApp dia bilang dia lagi ada di rumah. Oke, sekarang coba lu telepon dia. Maka di sini gua langsung menyuruh dia untuk menelpon Tiar dan nanyain di mana posisinya Tiar. Halo? Kamu di mana ya? Di rumah. Rumah yang mana? Aku di depan rumah kamu ini. Kamu bohong kan? Udah jujur aja, aku udah di depan rumah kamu loh. Iya, aku sama Sir. Aku mau ngasih surprise sama kamu. Aku udah di depan rumah kamu di mana? Kamu udah pindah rumah? Tiar ini bohong sama Bona. Pada saat Bona tahu kalau Tiar ini sekarang sudah pindah rumah dari situ, Bona langsung marah sama Tiar. Dia emosi sama Tiar dan dia bilang, Kamu udah pindah rumah dan kamu nggak ngasih tahu aku gitu. Yaudah deh, aku balik ke Medan aja deh. Tapi dengan nya si Bona malah matiin teleponnya duluan. apa yang dilakukan oleh Bona ini salah besar. Terus akhirnya dimarahin dong sama Komo, lu kenapa matiin teleponnya padahal udah ditawarin alamat rumah barunya. Nah tadi kan dia udah mau ngasih alamat rumah dia yang baru ke lu, tapi lu nya aja udah emosi dan lu bilang kalau lu bakal balik ke Medan. Lalu matiin telepon. Seharusnya dia laporan gitu sama aku. Masa dia pindah rumah nggak ngasih tahu? Ya, makanya apa rumah-rumah kampungnya dia tuh Ya, sudah aku nggak rumah dia terima, harus Pak. laporan gitu loh. Ya, harus lah, aku Nggak, tahu oke, aja. Kak, sekarang gini aja deh. Lu pengen tahu nggak cewek lu ini emang punya selingkuhan di sini atau enggak? Nggak tahu. Ya udah, kalau lu emang pengen tahu, kita akan cari tahu di mana rumahnya cewek lu yang ini yang baru, dan dari situ kita akan melakukan pengintaian. Udah suruh siapa nanya Ya ke udah. tetangganya, ya tetangganya pasti tahu. Dio, monitor Dio. Karena emang dia masih egois, dia juga masih emosi, akhirnya di situ gua minta tolong sama Dio untuk mencari informasi di mana rumah barunya Tiar, biar nanti kita dari tim Kata Kaputus bisa melakukan pengintaian. Udah nunggu dulu kabar dari Dio. Ya, ini kalau sebaiknya sih biar ini nggak ribet ya, lu coba untuk telepon dia lagi aja gitu. Enggak lah bang. Malas gue nelfonnya. Ya, kan daripada timnya gua kesusah nyari alamat Ya, ceweknya lu. udah terlanjur aku matiin tadi teleponnya bang. Iya, makanya harus Ya nyari udah dari lu mamam awal. tuh egonya lu gitu loh. Yang saya lihat, Bu, rumah yang sebelah sudah nggak ada orangnya. Iya katanya sih udah pindah, tapi nggak tahu pindah kemana. Bang, yang rumah situ kemana bang? Mungkin coba kau lihat nanti pindah di simpang jalan gereja itu. Dia udah pindah bang? Udah pindah. Udah lama bang? Udah sekitar sebulan. Di mana? Saya boleh cek
Jalan gereja. Nah, simpang ke kiri. Oke, kita langsung menuju ke sana aja, Bujang. Nih alamatnya udah dikasih Dio nih ke gua nih. Pak, maju dulu, Pak. Oke, yuk semuanya ikutin mobil gua ya. Nggak, maksud gua di sini kalau lu marah sama si Tiar kayaknya nggak fair juga Iya, untuk soalnya si kan Tiar ini gitu. rumah di kampung, jadi emang banyak orang juga nggak ngasih tahu, kecuali rumah yang di Medan. Biar Iya, tinggal gitu. ngasih tahu, baru lu marah sih. Sekarang kita udah dapat lokasi di mana rumah barunya Tiar ini dan kita datang ke sana dan kita akan melakukan pengintaian terhadap Tiar. Oke, jangan memperbesar masalah ini, Jun. Bapak, itu Dio di depan, Pak. Itu, Pak. Bapak, itu Dio, Pak. Timnya kita depan, Pak. Sesampainya di posisi itu, gue sudah melihat Dio dan gue menyuruh Dio untuk menyamperin kita di mobil dan gue menanyakan sama Dio. Oke, rumahnya mana? Rumahnya mana? Rumah si ini. Yang mana? Oke, ya udah. Sekarang coba lu pastiin apakah ini emang bener rumahnya dia. Kalau emang lu bisa udah mastiin rumahnya dia, langsung bawa kamera turun masuk ke dalam sana aja. Oke? Ya udah coba diintai langsung. Kalau emang sekarang lu pastiin aja dulu ini rumahnya dia atau enggak. Oke, yuk. Kabarin gua. Ya. Dio yang pada saat itu sudah melakukan penyamaran, tidak pakai seragam dari Trans TV dan juga tim Katakan Putus. Dia mencoba untuk mencari tahu apakah benar itu rumahnya Tiar atau enggak. Pas Dio lagi mondar-mandir di depan rumahnya itu, gak lama ada cowok datang. Ada apa ya, Mas? Hah? Ada apa ya, Mas? Oh, enggak. Aku lagi nyari alamat. Enggak, itu cowok siapa? Itu cowok siapa? Bujang, monitor Bujang. Enggak, ini cowok nanyain nama Dio, ngapain si Dio ada di depan rumahnya ini? Berarti ini cowok mungkin rumahnya dia tuh siapa? Oh, mungkin bukan daerah sini, Mas. Sana lagi situ, Mas. Daerahnya, Mas. Ini bukan dari sini. Bukan Mas, sana lagi berarti, Mas. Salah berarti ya. Iya, Mas. Ya udah, thank you. Yuk. Oke, Tapi kok rumahnya dia, kok motornya nggak dibawa masuk? Ini rumahnya si cowok ini. Enggak, apa bukan, gimana? bukan. Soalnya dia ngetok-ngetok, Dio, monitor Dio. Itu cowok Oh, ngapain itu tadi rumahnya nanyain lu? pas itu. Dan di sana si cowok ini pun langsung masuk ke dalam rumah itu dan tidak berapa lama Kamu Siapa? Itu pacar lo? Itu Tiar, Itu Tiar, Pak. itu Tiar, kan? Iya, itu Tiar. Oke, yaudah. Dio, monitor Dio. Oke, itu Tiar. Tapi kenapa dia pergi sama cowok lain? Sekarang siap-siap langsung intai aja nih, kayaknya Tiar mau jalan sama cowok ini nih. Lu tahu nggak cowok itu siapa? Nggak tahu. Bujang, siapin tim Bujang, kita langsung ikutin dia aja Bujang. Itu kan sampai Oke, yaudah tim Anda langsung ikutin dia aja ya. Oke, Pak, siap, Pak. Ikutin motornya, Pak. Ya udah, lu tenang aja dulu. Kita terus ngikutin dia. Kita akan mencoba mencari tahu dia ini mau pergi kemana. Oke? Nah, ini mungkin ini bukannya gua ngomong-ngomongin lu. Di luar sepengetahuan lu, mungkin dia emang udah sering juga jalan sama Nico karena emang udah kelihatan deket gitu ya. Orang dia bilang tadi hampir setiap minggu pulang, kan sekarang weekendnya sama si cowok ini. Oke, Pak, itu dia berhenti, Pak. Dia berhenti, Pak. Kita berhenti sini aja, Pak. Kita langsung terus ngikutin motornya si Tiar sama si cowok misterius ini sampai akhirnya kita melihat kalau dia berhenti di sebuah kafe. Peng, gimana, Peng? Ada targetnya kita di kafe itu, Peng? Ada nih, Mo. Dia lagi di mana tuh? Di pojokan. Oke, ya udah, gua lihat dari tab pakai alat penyadap suara, Peng. Hati-hati ya, dia di depan, di belakang lo tuh. Oke, yuk, hati-hati, dia di belakang sana. Baik, kita pun dari tim Kota Kamutus langsung menyiapkan semua kamera tersembunyi kita di kafe itu. Akhirnya di sana kita melihat melalui tabnya kita di dalam mobil dan di sana kita emang melihat kalau mereka berdua ini makin. Kamu wangi banget. Ih, kamu bisa aja. Iya. Ini kayaknya sih kalau ini feeling gua ya gitu loh. Feelingnya gua kalau mereka berdua ini emang udah sering ketemu. Ini feelingnya gua. Karena emang kelihatan banget kalau mereka berdua ini emang Akrab udah banget. akrab banget dan udah kelihatan deket banget gitu. Kamu juga cakep tau nggak? Cowok misterius ini yang ternyata bernama Jogi. Jogi ini bilang sama Tiar kalau dia berterima kasih banget dan menitipkan salam sama. Kira-kira mama kamu tadi ada ngasih oleh-oleh sama aku ya? Oh iya. Heeh. Iya, dia juga bilang sih sama aku, katanya kalau misalnya kamu terus datang ke Hmm, rumah, iya. bakal dibawain oleh-oleh. Bilang makasih sama mama ya. Oke,
udah kenal sama ibunya Tiar. Lo pernah nggak digituin sama nyokapnya? Aku aja nggak pernah bang digituin bang. Nggak, tapi lo kenal sama nyokapnya nggak? Gimana mau kenal? Baru sekali aku datang ke sini kak. Enggak, lo belum pernah main ke rumahnya. Kan kemarin lo bilang lo pernah ke Pernah rumahnya, sekali. jadi Tapi kan kenal cuma sama ibu. sekali aja bang. Oh. Oke, kapan bisa main lagi ke rumah? Tiap hari juga boleh kok. Betul nih. Iya. Kalau kuliah kamu gimana? Lancar? Lancar. Kuliah kamu gimana? Lancar juga. Ini udah pasti benar. Oke, enggak. Udah pasti dia nih bang.